Shalom saudara yang kasih Tuhan, berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan. Kali ini bacaan kita diambil dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah ini adalah pesan terakhir Raja Daud kepada umat dan anaknya Salomo. Karena ini pesan terakhir di dalam hidupnya, maka ini menjadi sebuah pesan yang penting. Dan tentulah bisa diartikan sebagai sesuatu yang diwariskan Raja Daud. Apa itu? Bukan mengenai menyerahkan negeri yang berhasil diduduki, tetapi pesan itu adalah mengenai identitas, bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah, bahwa kita menaruh hidup percaya kepada Tuhan, dan kita bisa menunjukkan identitas kita, dan kita tidak pernah melupakan siapa jati diri kita ini. Nah, saya mengingat sebuah ilustrasi jati diri tentang pohon, bahwa setiap pohon dapat dikenali nama-namanya dari buah yang dihasilkannya. Ada pohon mangga, ada pohon nanas. Dan yang paling menarik dan yang penting adalah bukan seberapa banyak pohon itu menghasilkan buah, tetapi seberapa besar perjuangan pohon itu bisa menghasilkan buah yang berkualitas, buah yang super. Nah, ini pasti menyenangkan pemilik kebunnya. Nah, maka demikianlah juga dengan kita sebagai umat Tuhan yang hidup percaya kepada Tuhan, bahwa pekerjaan-pekerjaan kita selama di dunia ini yang kita lakukan dapat melekat identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki gambaran seperti apa, ciri-ciri seperti apa, keadaan seperti apa itu orang yang menaruh percaya sama Tuhan, milik kepunyaan Tuhan? Pertama, kita terus melakukan segala perkataan Tuhan. Terus melakukan segala perkataan Tuhan. Ini adalah bagian di dalam sebuah proses dalam hidup ini, mengenal Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan yang kedua, identitas yang bisa kita tunjukkan, yang bisa dikenal oleh orang banyak adalah kita adalah komunitas, kita adalah pribadi yang mencari, meminta, dan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mencari, meminta, dan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan mencari berkat, bukan sekadar meminta berkat, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perkara demikian adalah sebuah proses kita sedang melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Benar-benar dengan hati kita melayani Tuhan, sehingga kita melayani bukan lagi sebagai upahan yang mengharapkan berkat, karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Bapa yang ada di surga. Maka kita melayani sebagai anak-anak Bapa yang ada di surga. Karena kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita tahu bahwa Bapa yang di surga pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Pemberian yang terbaik itulah yang Tuhan berikan, yang Bapa berikan kepada kita. Dan inilah yang harus kita jaga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Identitas kita sebagai milik kepunyaan Allah dan Tuhan bagian dalam hidup kita.
biarlah ini juga yang terus kita ingat dan tidak pernah kita melupakan. Sekalipun zaman berubah, sekalipun era berubah, sekalipun dalam cara-cara bersosial berubah, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, tetap sama dulu, sekarang, dan seterusnya, menjadi serupa seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu Daud hendak menyampaikan pesan penting ini kepada umat, bahwa memiliki hidup yang baik di sebuah negeri yang diduduki itu bukanlah soal tempatnya strategis secara geografis, melainkan di mana Tuhan ada dan hadir di hidupmu, maka disitulah Tuhan menjadikan tanah yang diduduki itu menjadi kebaikan seumur hidupmu dan keturunan. Maka ini juga lah yang kita alami, inilah juga yang kita harapkan, yang percaya juga dalam hidup kita, bahwa di mana Tuhan tempatkan kita, di keluarga, di kota, di desa, di pekerjaan kita, di usaha kita, ingatlah Ia membuat hidup kita baik di keluarga, di pekerjaan, di desa, di kota. Itu bukan soal tempat yang secara strategis atau geografis, tetapi membuat kita baik adalah di mana ada Tuhan hadir di hidupmu, maka disitulah Tuhan menjadikan tanah, tempat yang diduduki, yang kita diami, menjadi kebaikan kita seumur hidup kita. Nah, maka Bapak kasih Tuhan, rayakanlah hidup kita sebagai anak-anaknya. Biarlah kita menjalani hidup setiap hari bahwa Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang menuntun hidupku ke arah yang lebih baik. Karena Tuhan berkuasa atas langit dan bumi dan semesta. Tuhan pun berkuasa atas kehidupan yang kekal. Maka ke dalam tangan Tuhanlah aku mau percaya, dan aku mau menunjukkan pekerjaan-pekerjaanku di bumi ini sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat berbangga sebagai umat milik kepunyaan Tuhan dengan rendah hati. Selamat berkarya di dalam keluarga, berkarya di dalam pekerjaan, usaha, berkarya dalam gereja, dan juga sebagai warga negara di Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.